Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Hati-hati, kebiasaan ini sering dilakukan saat sholat, padahal sangat dilarang Allah SWT. Mungkin saat sholat, tak banyak seorang muslim yang melihat gerakan-gerakan yang tampak aneh dan unik. Misalnya ada seorang ibu yang sholat sambil menggendong anaknya. Bahkan ada seorang bapak menjaga anaknya dengan seutas tali, supaya anaknya tidak berjalan terlalu jauh dan masih banyak lagi. Apakah hal tersebut tetap sah saat sholat? Atau harus bagaimana jika sedang mengajak anak untuk sholat berjamaah? Perlu diketahui terlebih dahulu, gerakan sholat ada beberapa yang diharuskan, ada pula gerakan dianjurkan atau ditoleransi. Lalu ada gerakan yang diperbolehkan. Ada gerakan sholat yang sebaiknya dihindari atau makruh, dan ada gerakan yang sangat dilarang. Menjelaskan kebiasaan yang sering dilakukan saat sholat padahal itu dilarang oleh Allah SWT. Simak penjelasannya. Yang pertama, gerakan yang diharuskan. Jika ada gerakan sholat yang diharuskan, mungkin semua muslim sudah paham, yakni gerakan yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat itu sendiri. Yang kedua, gerakan yang dianjurkan. Maksudnya adalah gerakan yang dapat dipredikat sunnah atau baik apabila gerakan tersebut dikerjakan. Di antaranya adalah meluruskan shaf atau barisan dalam sholat, merapikan shaf dan mengisi kelonggaran dalam shaf. Mungkin hal ini juga sudah banyak dipahami setiap umat Islam. Yang ketiga, gerakan sholat yang diperbolehkan atau ditoleransi. Gerakan sholat yang diperbolehkan maksudnya adalah gerakan tubuh saat sholat karena ada keperluan. Salah satu contohnya yakni gerakan sholat sambil menggendong bayi. Kenapa hal tersebut masih diperbolehkan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat sambil menggendong Imamah binti Zainab, cucu perempuan Nabi. Saat beliau berdiri, digendonglah cucu tersebut pada saat sujud. Ditaruhlah cucu Nabi tersebut. Jadi, hal semacam ini harus diperbolehkan karena Nabi pernah mengerjakan saat sholat, dan sholat tersebut tetaplah sah. Yang keempat, gerakan yang sebaiknya dihindari atau makruh jika dikerjakan. Maksudnya yaitu gerakan dalam sholat tapi tidak banyak keperluan. Di antaranya melihat jam, mengorek-ngorek telinga, memasukkan jari ke dalam hidung, mengelus jenggot, melihat HP yang ada di bawah. Lalu ada gerakan-gerakan lain yang meskipun ringan, namun jika dikerjakan secara berulang-ulang akan membuat pahala sholat berkurang. Dikarenakan tidak ada keperluan mengharuskan untuk melakukan gerakan tersebut selagi masih bisa ditunda. Yang kelima, gerakan yang dilarang. Gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada keperluan. Mungkin gerakan ini bisa dikerjakan tetapi tidak disadari bahwa telah melakukan gerakan yang dilarang dalam sholat. Contohnya adalah gerakan untuk membetulkan posisi peci bagi laki-laki, membetulkan mukena bagian kepala berulang-ulang bagi wanita. Lalu gerakan menata sorban tanpa ada keperluan, menggaruk-garuk kepala secara berulang, dan gerakan lain yang dikerjakan dengan jumlah banyak. Kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan gerakan banyak berulang-ulang adalah gerakan yang dikerjakan saat sholat lebih dari 3 kali gerakan besar. Saat kulit terasa gatal, lalu digaruk-garuk bagian gatal tersebut dengan satu jari meskipun berkali-kali, dan hal ini masih dianggap kecil.
Tetapi jika menggaruk dengan kelima jari, maka dianggap sudah mengerjakan gerakan besar dan sholat seseorang menjadi tidak sah atau batal. Oleh karena itu, tumanina dan ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholat kita menjadi kurang sempurna. Khusyuknya dalam sholat, karena sholat merupakan jalan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kisah nyata, sudah rajin ibadah sholat tetapi tidak dicatat oleh malaikat. Ternyata ini penyebabnya. Diwajibkan ibadah sholat pada kaum muslimin mengandung akibat bahwa ketika tidak melaksanakannya, maka berakibat dosa. Maka dari itu, bagaimanapun kondisinya, kewajiban sholat tidaklah dapat ditunda. Jika dalam perjalanan, maka Anda pun diberi kemudahan dengan melakukan sholat jamak qashar. Melihat hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan melakukan sholat, maka ada banyak pahala yang didapat selain menggugurkan kewajiban. Namun begitu, ada sebuah ibadah sholat yang rajin dikerjakan, tapi justru beribadah dengan rutin tertentu dengan harapan akan mendapatkan berkah pahala dari amalan yang baik, malah sebaliknya yang didapat. Ternyata ada ibadah yang sering dilakukan tapi justru tidak memperoleh apa-apa. Dari niat saja, jika niat yang baik, langsung dicatat amalnya. Namun bisa juga sebaliknya, seperti rajin sholat tapi amalan tidak dicatat malaikat. Lantas apa penyebabnya? Rasulullah SAW menyampaikan kekhawatiran tentang suatu yang kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada suatu yang aku takutkan, di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidaklah kalian ingat, pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu." Jelas sudah bahwa kualitas setiap amal ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus, maka tulus pula amal kita. Tetapi sebaliknya, bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan melenceng. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya, sholatku ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seru sekalian alam. Semoga amal ibadah kita semua semakin ditingkatkan sehingga kita bisa menampung amal dan pahala sebagai bekal di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.